Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 941. Sekte Tang. Seperempat jam kemudian, ketiga orang itu sampai di gunung dan akhirnya bisa melihat sinar matahari. Long Keer menoleh untuk melihat aliran sungai pegunungan di belakangnya. Dia masih terlihat seperti sedang bermimpi. Mengapa ular piton yang jelas-jelas datang untuk menyerang, malah menyerah kepada Ji Fei? Dia ingin menatap Ji Fei untuk bertanya. Tetapi saat melihat mata Ji Fei menatap ke bawah gunung, dia menahan diri. Hanya Bai Ruo yang bisa melihat dengan jelas. Pada saat ular piton itu menyerang, sebuah cahaya merah muncul di punggung Ji Fei, dan seekor naga merah raksasa muncul di punggungnya, dan tangan Ji Fei adalah cakar naga itu. Naga raksasa itu menatap dunia dengan kekuatannya yang luar biasa, sehingga ular piton itu langsung kehilangan momentumnya dan langsung menyerah. Dia pernah mendengar dari neneknya bahwa Ji Fei memiliki energi naga, tetapi dia tidak pernah membayangkan energinya akan begitu kuat. Ji Fei memberinya perasaan seperti mitos abadi. Dan mustahil mitos bisa menjadi manusia biasa. Ini juga membuatnya merasa bahwa dia semakin jauh dari Ji Fei. Ji Fei memandang ke kejauhan di kaki gunung, di mana terdapat banyak rumah-rumah kuno. Seluruh rumah, secara keseluruhan, tampak seperti formasi 5 elemen dan 8 diagram, yang berisi keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, dan inti dari formasi tersebut adalah alun-alun di tengah desa. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di alun-alun desa, dan mata mereka juga melihat ke arah mereka. Lagi pula, menghancurkan formasi hutan Willow, menaklukkan ular piton, dan menyeberangi kolam beracun telah mengejutkan klan Tang. Jika seseorang yang begitu kuat menjadi musuh, klan Tang pasti akan mengalami pertempuran berdarah hari ini. Li Ruoxi, ketua Ninghai Li Group, dan suaminya Ji Fei datang ke Sekte Tang untuk menanyakan sesuatu. Silakan minta orang yang bertanggung jawab untuk datang dan menemui mereka. Suara Ji Fei yang penuh dengan dominasi dan kepahlawanan bergema di tempat kejadian dan bergema di lembah untuk waktu yang lama. Terjadi keributan di antara orang-orang Sekte Tang di bawah. Lalu seorang pria parubaya berjubah putih berjalan keluar dari kerumunan. Semua orang di Sekte Tang menatap pria parubaya berjubah putih itu. Pria parubaya itu menatap Ji Fei di gunung dan berkata, "Kami di Sekte Tang tidak pernah berurusan denganmu. Mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini untuk membuat masalah?" Nada suaranya kuat dan penuh kemarahan. Tangmen adalah tempat yang misterius. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah di sini, apalagi membuat keributan besar. Penampilan Ji Fei hari ini benar-benar mengejutkan anggota Sekte Tang dan membuat mereka semakin marah. Saya hanya berbicara dengan mereka yang berada di Sekte Tang yang perkataannya penting, yang lain tidak memenuhi syarat. Ji Fei berdiri di gunung dan berkata dengan bangga, "Wah, kau terlalu sombong, beraninya kau bersikap sombong kepada pemimpin sekte kami." Orang-orang di bawah marah dan menunjuk Ji Fei di kejauhan. "Saya Tang Qinggong, pemimpin Sekte Tang saat ini. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja kepada saya." Tang Qinggong berkata sambil menahan amarahnya. "Kemarilah, aku ingin bertanya langsung padamu." Ji Fei melambai pada Tang Qinggong. Kamu terlalu sombong." Orang-orang di bawah benar-benar murka dengan kesombongan Ji Fei dan mulai meraung tanpa henti. Tang Qinggong juga marah dengan permintaan Ji Fei. Belum lagi jaraknya, pikirkan saja statusnya sebagai anggota Sekte Tang. Jika dia naik gunung untuk menemui Ji Fei secara langsung dan berita itu tersebar, di mana dia akan menaruh mukanya?
Tepat saat dia hampir kehilangan kesabarannya, sebuah suara santai tiba-tiba terdengar dari gunung di seberang Jifei. Sahabatku, Sekte Tang memiliki fondasi selama 1000 tahun, dan kami harap kamu akan menghormatinya. Begitu suara itu terucap, sebuah bayangan putih terbang menuju gunung tempat Jifei berada. Semua orang dari Sekte Tang, silakan bubar, kalian tidak ada urusan apapun di sini. Bayangan putih itu berkata sambil terbang di atas desa Klantang. Terima kasih, Tetua. Semua orang di Sekte Tang berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Tang Qinggong berdiri di tempat dengan urat-urat menonjol di dahinya. Jifei benar-benar membuat tetua pelindung klan Tang khawatir. Ini adalah penghinaan besar bagi klan Tang, dan bahkan lebih merupakan penghinaan bagi Tang Qinggong. Tetapi, Qinggong, kemarilah, ini teman baik. Setelah suara santai itu, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih muncul di depan Jifei dan dua orang lainnya. Jifei mendongak dan melihat bahwa usia lelaki tua itu sudah tidak dapat dikenali lagi. Meskipun rambut dan janggutnya putih, kulitnya terawat baik dan dia memiliki aura abadi yang transendental. Ini adalah orang paling transenden yang pernah ditemuinya selain Zhou Bo. Bahkan Zhou Tai dan yang lainnya jauh lebih tidak transenden daripada dia. Hehe, orang tua itu tertawa terlebih dahulu. Jifei tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap lelaki tua itu. Aku adalah Tang Guangzi, dan aku juga penjaga Sekte Tang. Halo, Jifei menanggapi dengan acuh tak acuh. Meskipun dia mendengar lelaki tua itu memberitahu Tang Qinggong bahwa dia adalah teman baik, Jifei tidak benar-benar menganggapnya sebagai teman baik. Lagi pula, ini mungkin sarang Su Zhonglen, dan dia tidak begitu mempercayainya. Tatapan Tang Guangzi jatuh pada Li Ruoxi, dan alisnya langsung berkerut. Jiwa gadis ini telah dilahap. Dia perlu membangun kembali jiwanya untuk bertahan hidup. Kalau tidak, dia akan mati dalam waktu 3 bulan. Berdengung, kepala Jifei berdengung. Dia tidak tahu bahwa Li Ruoxi hanya punya waktu 3 bulan. Dia mengira Tang Guangzi sedang mengutuk Li Ruoxi dan menjadi marah. Beraninya kau mengutuk istriku. Waktunya untuk bertindak. Bai Ruo segera menghentikannya. Jifei, jangan lakukan itu. Tang Guangzi menatap Jifei dengan heran. Apakah kamu tidak tahu bahwa batas waktu untuk membentuk kembali jiwa adalah 3 bulan? Jifei tertegun dan berbalik menatap Bai Ruo. Bai Ruo menggigit bibirnya erat-erat dengan gigi mutiaranya dan mengangguk setelah beberapa saat. Ya. Anda? Jifei hendak marah. Air mata Bai Ruo mengalir deras. Nenek khawatir kamu akan kehilangan akal sehatmu, jadi dia memintaku untuk tinggal dan mendesakmu agar menemukan jiwamu sesegera mungkin. Jifei teringat pada permintaan nenek Bai Ruo yang kuat agar Bai Ruo tetap tinggal, namun dia tidak menyangka ternyata ini alasannya. Akhirnya dia memaksakan diri untuk menahan amarahnya. Pada saat ini, Tang Qinggong telah tiba. Meskipun dia lebih lambat dari Tang Guangzi, dia adalah ahli tingkat master sejati dan dapat bertarung dengan Jifei. Tang Qinggong membungkuk pada Tang Guangzi dan berkata, "Tetua, mengapa Anda ada di sini?" Kata-kata sisanya tidak diucapkan, tetapi implikasinya adalah mengapa Jifei harus diperlakukan sebagai teman. Tang Guangzi baru saja menyaksikan seluruh proses Jifei dari tempat yang tinggi, dan bahkan melihat bayangan naga muncul di belakangnya. Dia tahu bahwa Jifei pasti akan menjadi orang yang sangat kuat di masa depan, jadi dia menghentikan Tang Qinggong dan yang lainnya dari maju dengan gegabah. Qinggong, selama bertahun-tahun ini, apakah ada yang berhasil melewati 2 penghalang dan memasuki Sekte Tang kita? Tang Qinggong tetap diam.
Tidak ada seorang pun yang pernah melewati 1 tingkat, apalagi 2 tingkat. Ia akan lebih terkejut lagi jika tahu Ji Fei menginjak tubuh ular piton untuk menyeberangi kolam beracun. Selain para dewa, siapa yang bisa melakukannya? Ini juga alasan mengapa Tang Guangzi sangat mementingkannya. Tang Guangzi terus bertanya, jika teman Ji Fei ingin menembus level terakhir, saya yakin dia bisa dengan mudah melewatinya, tetapi dia tidak melakukannya. Itu untuk meninggalkan sedikit muka bagi sekte Tang kita. Jika ini bukan persahabatan, lalu apa itu? Setelah Tang Guangzi selesai berbicara, dia menatap Ji Fei dan mengangguk sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tang Qinggong benar-benar terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ji Fei. Kami tidak punya dendam satu sama lain. Mengapa kamu tiba-tiba menerobos masuk ke sekte Tang kami? Kamu hanya perlu menjawab satu pertanyaanku. Ji Fei menatap Tang Qinggong dan berkata. Tang Qinggong merasa kesal dengan kesombongan Ji Fei. Dia mengepalkan tangannya dan hendak marah. Tang Guangzi mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar diam dan menatap Ji Fei. Aku ingin tahu pertanyaan apa yang perlu kamu jawab. Apakah markas klan Tang ada di Jalan Suzong? Mendengar ini, Tang Guangzi dan Tang Qinggong keduanya tertegun dan saling memandang. Ketika Ji Fei melihat ekspresi kedua orang itu, aura pembunuh di tubuhnya tiba-tiba mulai dilepaskan. Bab 942, Kejutan, apakah kamu punya dendam terhadap Suzong Len? Tang Guangzi bertanya sambil mengerutkan kening. Tatapan Ji Fei menyapu wajah Li Ruoxi yang ada di pelukannya. Dia tidak menjawab, tetapi ekspresinya jelas. Pada saat ini, matanya terpaku pada dua orang itu seolah sedang menatap mangsa. Tang Qinggong sangat tidak senang. Ji Fei, kamu adalah orang pertama selama bertahun-tahun ini yang berani mempertanyakan sekte Tang kita seperti ini. Kami juga merupakan orang pertama dalam beberapa tahun ini yang melewati 3 gerbang Tangmen. Long Qir berkata tidak yakin. Tatapan Tang Guangzi jatuh ke wajah Long Qir. Dia tertegun sejenak, lalu buru-buru menatap Tang Qinggong. Tang Qinggong juga tercengang oleh penampilan Long Qir saat ini, dan dia juga melihat ke arah Tang Guangzi. Keduanya tidak berbicara, tetapi mata mereka mengungkapkan makna yang sama. Apa maksudmu? Long Qir bingung dengan tatapan kedua orang itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa nama orang tuamu? Tang Guangzi tiba-tiba bertanya, dengan kegembiraan di wajahnya. Long Qir sedikit bingung. Mengapa Ji Fei tidak menjawab pertanyaan itu tanpa alasan, tetapi malah bertanya tentangnya. Ji Fei juga menyadari ada yang tidak beres dengan perilaku kedua orang itu. Jadi dia menahan keinginan untuk mengatakan apapun dan malah menatap Long Qir. Sebenarnya, dia juga penasaran dengan Long Qir. Gadis ini pasti luar biasa. Kalau tidak, orang-orang di Suzong Len tidak akan bisa melindunginya dengan penuh perhatian. Dulu aku pernah jadi umpan, tapi kemudian aku tak sanggup lagi dan membiarkannya begitu saja. Ekspresi Tang Guangzi dan Tang Qinggong menunjukkan bahwa mereka pasti mengenal orang tua Long Qir. Bagaimana aku bisa tahu siapa mereka? Kalau kau tahu, lebih baik kau memberitahuku. Aku ingin tahu apakah mereka sudah mati. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka. Mereka melahirkanku, tetapi tidak membesarkanku. Long Qir meraung. Perkataannya membuat Tang Guangzi dan Tang Qinggong bingung. Mereka saling berpandangan, tidak bisa berkata apa-apa. Mendengus, kalian sengaja bicara dan melihat-lihat, tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian saudaraku Ji Fei. Sekarang cepat beritahu aku apakah ini sarang Suzong Len. Itulah yang dibawanya ke sini menurut peta Sun Yu. Jika salah,
Itu akan membuang-buang waktu, jadi Longkir sangat cemas. Ji Fei dan Bai Ruo juga memandang Tang Guangzi dan Tang Qinggong, menunggu jawaban mereka. Tang Qinggong menatap Tang Guangzi dengan tatapan penuh tanya di matanya. Tang Guangzi merenung sejenak dan menatap Ji Fei. Istrimu membutuhkan 3 jiwa wanita tingkat master untuk membangun kembali jiwanya. Kau belum menemukannya, kan? Ji Fei menggelengkan kepalanya, tetapi alisnya berkerut karena ketidaksenangan yang nyata, mengira dia membuang-buang waktunya. Saya kebetulan punya satu di sini. Saya akan memberikannya kepada Anda. Tang Guangzi berkata tiba-tiba. Ah, Longkir berseru, dan tubuh Ji Fei bergetar. Matanya sedikit basah, dan dia sangat terkejut. Bai Ruo bahkan berteriak langsung, hebat sekali. Tetua, jiwa bibi kedua saya adalah satu-satunya hal yang Anda jaga selama ini. Tang Qinggong buru-buru memberi saran. Tang Guangzi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan aku sudah mengetahuinya. Dia tidak akan pernah bisa hidup kembali. Dan gadis ini kebetulan sedang membutuhkan bantuan. Dan dia juga orang yang ditakdirkan. Jika aku bisa membantunya membangun kembali jiwanya, bukankah kelangsungan hidupnya setara dengan kelangsungan hidup bibimu yang kedua? Ekspresi acuh tak acuh dan lega muncul di wajah Tang Guangzi. Ekspresi rumit melintas di wajah Tang Qinggong, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia menatap Ji Fei dengan perasaan yang tak terlukiskan di matanya. Setelah kegembiraan awal, Ji Fei kembali tenang dan menatap Tang Guangzi dan Tang Qinggong. Kalian berdua, aku datang ke Sekte Tang kali ini untuk memeriksa apakah Gang Suzong adalah markas sekte tersebut. Jika demikian, aku akan menghancurkan Sekte Tang. Anda... Tang Qinggong kesal dengan sikap Ji Fei dan hendak marah. Tang Guangzi menghentikannya. Teman Ji Fei, aku sangat mengagumi keterbukaan dan kejujuranmu. Aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa Sekte Tang kita adalah Sekte Tang. Bagaimana mungkin itu menjadi markas Gang Suzong? Tadi saat kamu mendengar pertanyaan adikku Ji Fei, raut wajahnya berubah drastis. Pasti ada yang salah. Longkir berkata dengan tajam. Tang Qinggong mengepalkan tangannya, jelas merasa terhina. Tang Guangzi tersenyum tenang. Meskipun kami bukan dari Jalan Suzong, kami memiliki hubungan dengan Jalan Suzong. Kami harus mengakui hal ini. Mendengus, Longkir mendengus dingin. Aku bertanya-tanya mengapa kamu begitu baik hati memberi kami jiwa wanita tingkat master. Ternyata kalian berdua memiliki hubungan. Kalian memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Kamu merasa bersalah. Saudara Ji Fei, kamu tidak perlu. Jangan bicara omong kosong, Ji Fei menghentikannya. Kakak Ji Fei, jangan biarkan mereka. Ji Fei mengangkat tangannya untuk menyela Longkir yang hendak berbicara, dan ekspresi pembunuh di wajahnya telah menghilang. Ji Fei mendengarkan apa yang dikatakan Tang Guangzi tadi dan mempercayainya. Klan Tang adalah klan Tang, tidak mungkin jalur Suzong. Klan Tang sudah ada selama bertahun-tahun, dan Suzong Land hanyalah organisasi pembunuh yang terkenal kejam. Bagaimana mungkin itu adalah klan Tang? Dia masih dibutakan oleh kebencian, berpikir bahwa selain menghancurkan formasi hutan Willow, tidak banyak kerusakan yang terjadi pada Sekte Tang. Dia merasa agak lega. Terima kasih, Tuan Tang. Saya minta maaf atas masalah ini. Ji Fei cukup tegak. Haha, tidak perlu berterima kasih padaku. Kenyataan bahwa kau bisa datang ke sini menunjukkan bahwa kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Ini hal yang baik. Ayo kita turun gunung sekarang dan pergi ke balai leluhur klan Tang kita. Aku akan memberikan jiwa istriku kepadamu.
Setelah Tang Guangxi selesai berbicara, tidak ada kesedihan di wajahnya, tetapi sebaliknya tampak sedikit kelegaan. Bersyukur, Ji Fei mengepalkan tangannya ke arah Tang Guangxi. Tang Guangxi melambaikan tangannya, "Ayo turun gunung." Setengah jam kemudian, mereka memasuki desa tempat klan Tang berada. Melangkah ke dalam sekte Tang dan merasakan tata letak sekte Tang yang misterius serta aura yang ditunjukkan oleh orang-orang biasa di sekte Tang. Ji Fei diam-diam memuji dalam hatinya bahwa itu layak menjadi sekte Tang, dan tidak ada orang biasa di sana. Jika mereka mencoba memaksa masuk ke sekte Tang, dia akan baik-baik saja, tetapi Long Ke'er dan Bai Ruo mungkin akan mendapat masalah. Ketika anggota klan Tang melihat Tang Guangxi, mereka langsung berlutut, mata mereka penuh rasa hormat. Tang Guangxi terus melambaikan tangannya ke arah orang banyak, bersikap alami dan ramah. Mereka segera tiba di gerbang aula leluhur, dan orang-orang dari klan Tang yang mengikuti semuanya tercengang. "Tetua, mengapa Anda membawanya ke aula leluhur?" Akhirnya seseorang bertanya karena penasaran. "Aku di sini untuk mengambil jiwa King Ping dan memberikannya kepada teman Ji Fei." Tang Guangxi melihat ke arah gerbang aula leluhur dan berkata dengan tenang. "Ah!" Seseorang langsung berteriak kaget. Lalu seseorang berlutut, "Kamu tidak bisa memberikannya padanya. Ini adalah wanita yang kamu cintai dan telah bersamamu sepanjang hidupmu. Bagaimana mungkin kamu memberikannya kepada orang lain?" Ya, saat itu, kamu menyerahkan segalanya demi Bibi King Ping dan memilih untuk melindungi sekte Tang agar tragedi tidak terjadi lagi. Bagaimana kamu bisa menyerahkan jiwa Bibi King Ping hari ini? Tiba-tiba banyak orang berlutut di tanah dan mulai meminta nasihat. Tang Qinggong juga berlutut di tanah sambil berkata, "Paman kedua, tolong pikirkan baik-baik, pikirkan baik-baik." Terdengar banyak teriakan di tempat kejadian. Itu adalah lautan hitam. Semuanya adalah anggota klan Tang, baik tua maupun muda, dengan harapan dan keinginan di mata mereka. Ketika Ji Fei dan dua orang lainnya melihat pemandangan ini, mereka terkejut dan tercengang. Bersambung.